Saya langsung saja ke Pak. Saya langsung menerangkan Pak. Lanjut. Oke, Pak. Baik, selamat pagi Bapak. Di Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi Otot Progresif dan Pemberian jus buah naga untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Sorong Timur, Kota Sorong. Oke. Ada 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, tujuan pustaka, dan metode penelitian. Oke. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit degeneratif dan salah satu penyakit tidak menular. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat. Kadar gula darah dapat dicegah dengan cara non-farmakologi, yaitu salah satunya adalah pengaruh relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga untuk menurunkan kadar gula darah. Prevalensi. Menurut WHO memperkirakan di tahun 2025, diabetes mellitus mempunyai prevalensi yaitu 300 juta yang disebabkan oleh gaya hidup. Dan di Indonesia sendiri, diabetes mellitus mempunyai prevalensi yaitu sekitar 10 juta jiwa. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk 10 terbesar penyakit dunia, penyakit diabetes mellitus di dunia, masuk 10 besar penyakit diabetes mellitus di dunia. Dan dari data Riskesdas tahun 2018, untuk usia di atas 15 tahun ke atas, khususnya Kota Sorong, yaitu prevalensinya yaitu 190.232 jiwa. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui manfaat teknik relaksasi otot progresif terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat jus buah naga terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan diabetes mellitus pada DM tipe 2. Manfaat penelitian. Yang pertama, institusi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Sorong serta dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa keperawatan khususnya dalam menurunkan kadar gula darah dengan terapi non-farmakologis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 serta dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih meneliti tentang cara menurunkan kadar gula darah dengan menggunakan variabel yang berbeda. Manfaat praktis dapat menambah pengalaman langsung terhadap penurunan kadar gula darah. Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi puskesmas mengenai cara mengatasi diabetes mellitus dengan cara non-farmakologi.
Keahlian penelitian. Nama Putriani Dewi Setiawati. Judul relaksasi otot progresif terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Persamaan memiliki variabel dependen pasien penderita diabetes, karakteristik infusi pasien DM, metode correlation study, desain deskriptif, rancangan non-variability sampling berupa pervasive sampling. Variabel berbeda, jumlah responden berbeda, tempat berbeda, dan waktu. Galvani voltase menjuta. Pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap kadar gula darah dan angka-preferential index pada diabetes mellitus tipe 2. Metode eksperimen, desain kuasi eksperimen, rancangan pendekatan one group pre-post-test, variabel dependen berbeda, jumlah responden berbeda, tempat pengambilan data berbeda, waktu penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka. Konsep dasar diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik heterogen yang dengan karakteristik kenaikan kadar glukosa darah atau glikemia dengan gangguan metabolisme. Konsep dasar gula darah. Gula darah adalah gula yang berada di dalam darah, terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. P2007. Konsep dasar relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif merupakan salah satu teknik relaksasi yang mudah dan sederhana, serta sudah digunakan secara luas. Kedua ini mendapatkan relaksasi pada otot melalui dua langkah, yaitu dengan memberikan tegangan pada suatu kelompok otot dan menghentikan tegangan tersebut, kemudian memusatkan perhatian terhadap bagaimana otot tersebut menjadi rileks, merasakan sensasi rileks dan ketegangan. Wisman 2007 dan Masudi. Konsep dasar buah naga. Menurut sekitar 2015, buah naga merupakan buah yang digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat cukup tinggi. Bagian dari buah naga 30-35% merupakan seringkali hanya dibuang sebagai tempat sebesar 186 miligram sampai 100 gram berat kering dan aktivitas antioksidan sebesar 53,71% dalam kulit buah naga merah tersebut. Kulit buah naga merah yang juga mengandung zat warna alami antioksidan. Buah naga merah mengandung zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh, diantaranya antioksidan. Penata laksanaan diabetes mellitus. Kerangka teori. Diabetes mellitus disebabkan karena terjadi peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia yang ditandai dengan gejala banyak makan polifagia, banyak kencing, poliuria, banyak minum, polidipsia. Diabetes mellitus dapat dicegah dengan dua cara, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Farmakologi diantaranya yaitu sulfonylurea dan glutamate, yang kedua metamorfin, yang ketiga thiazolidinedion. Sedangkan untuk non-farmakologi yaitu relaksasi otot progresif yang mana dapat menginjeksikan hormon CRH dan ACTH. Buah naga banyak mengandung serat yang larut air sehingga meningkatkan korteks adrenal dan melepaskan hormon kortisol sehingga meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel. Maka terjadi tanda dan gejala berkurang, kadar gula darah menurun. Kerangka teori, variabel dependen relaksasi otot progresif dan jus buah naga, variabel dependen penurunan kadar gula darah. Hipotesis penelitian.
HO diterima apabila tidak ada pengaruh relaksasi otoprogresif dan dus buah naga terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Sorong Timur. HA diterima apabila ada pengaruh relaksasi otoprogresif dan pemberian dus buah naga untuk menurunkan kadar gula darah. Definisi operasional. Variabel independen terapi relaksasi otoprogresif. Relaksasi otoprogresif merupakan salah satu teknik relaksasi yang mudah dan sederhana, sudah digunakan secara luas. Relaksasi otoprogresif. Relaksasi otot individu akan diberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara menegangkan sekelompok otot tertentu, kemudian melepaskan ketegangan itu. Indikator melakukan terapi otot progresif sesuai dengan standar operasional atau SOP, alat ukur, lembar prosedur tindakan berdasarkan standar operasional. Yang kedua, variabel independen dus buah naga. Buah naga merah mengandung zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh, diantaranya antioksidan dalam bentuk asam ascorbate, beta-karoten dan antioksidan dan antosiadin, serta serat pangan dalam bentuk pektin. Indikator melakukan terapi menggunakan dus buah naga yaitu indikator dus buah naga 100 gram air 200 cc sesuai dengan standar operasional atau SOP, lembar prosedur, alat ukur, lembar prosedur tindakan berdasarkan SOP. Variabel dependen penurunan kadar gula darah. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik atau heterogen karakteristik atau heterogenia. Indikator kadar gula darah sebelum dan sesudah perlakuan kombinasi terapi relaksasi otoprogresif dan dus buah naga. Skala ukur rasio, alat ukur kadar gula darah, lembar observasi, hasil ukur kadar gula darah sewaktu, lebih dari 200 mg per desiliter. Metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu eksperimen, jenis penelitian, kuasi eksperimen, rancangan, non-ekivalen, kontrol desain grup. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ialah seluruh pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang rutin berkunjung dalam kurun waktu 3 bulan dari bulan Oktober, November, Desember di tahun 2019 sebanyak 32 di Puskesmas Sorong Timur, Kota Sorong. Sampel. Dalam penelitian ini didapatkan sebanyak 32 sampel yang dibagi menjadi 16 responden pada kelompok intervensi yang diberikan terapi relaksasi otot progresif dan dus buah naga serta 16 lainnya untuk kelompok kontrol diberikan teknik relaksasi otot progresif. Jalannya penelitian. Tempat penelitian, wilayah kerja. Tempat penelitian, wilayah kerja Puskesmas Sorong Timur, Kota Sorong. Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 minggu. Prosedur penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. Ketika penelitian, yang pertama informed consent. Informed consent merupakan bentuk antara peneliti dengan responden dan bertujuan untuk memberikan lembar persetujuan. Tanpa nama, penelitian ini mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner atau di surat persetujuan. Yang kedua, kerahasiaan. Untuk menjaga kerahasiaan data diberikan responden peneliti tidak mencantumkan nama responden.
pengelolaan data. Yang pertama editing. Editing adalah pengelolaan data. Yang pertama adalah editing. Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Peneliti akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan data berupa kuesioner dan dikumpulkan. Peneliti memberikan kode numerik atau angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting apabila pengelolaan dan analisa data menggunakan komputer. Coding adalah mengubah dalam bentuk kalimat atau entry data. Entry data merupakan memasukkan jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang berupa data dalam bentuk kode, angka, atau huruf, dimasukkan ke dalam program komputer. Analisa data yaitu univariat dan bivariat. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai proposal yang saya bawakan hari ini. Oke, bisa dengar saya? Dek, bisa dengar saya? Dengar, Pak, dengar. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Buka di latar belakang. Bisa dengar, Pak? Di latar belakang. Buka di judul duluan. Judul. Judul. Oke. Di sini kan judulmu itu pengaruh pemberian teknik relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Sorong Timur. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang yang saya mau tanya ini, sebenarnya kamu membandingkan antara teknik relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga, ataukah kamu menggabungkan keduanya, terus kemudian kamu membandingkannya dengan yang lain? Baik, Pak. Jadi di sini yang saya menggabungkan kedua variabel ini untuk dijadikan intervensi. Jadi di sini pengaruh pemberian teknik relaksasi otot progresif dan jus buah naga ini satu ini saya gabungkan keduanya. Jadi menggabungkan kedua variabel ini untuk satu intervensi yang nanti di mana melibatkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nanti kelompok kontrol ini mendapatkan salah satu dari kedua intervensi tersebut. Jadi di sini bisa dibilang digabungkan kombinasi kedua variabel tersebut untuk mengetahui pengaruh dari penelitian yang saya teliti nanti, Pak. Artinya di sini kamu punya satu kelompok, kamu bilangnya ya, satu kelompok
Satu kelompok itu mendapatkan teknik relaksasi otot progresif, dan kelompok lainnya itu, sorry. Keduanya itu mendapatkan kombinasi antara kombinasi teknik relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga. Sedangkan Iya, yang Pak. kamu bikin apa? Yang, ya Pak, bisa mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak? Kan kamu punya dua kelompok nih. Iya Pak. Yang kelompok intervensi, itu kamu kasih teknik relaksasi otot progresif dan pemberian jus buah naga. Iya Pak. Sedangkan kelompok yang satunya, itu kamu hanya Iya. kasih salah satunya. Iya. Eh, Kalau pembimbing saya katakan bahwa untuk di sini ada dua kelompok yang intervensi yang tadi saya memberikan teknik relaksasi kombinasi otot progresif dan jus buah naga, dan kelompok satunya lagi mendapatkan uh, teknik relaksasi otot progresif untuk kelompok kontrol. Alasannya karena otot progresif lebih efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Gini deh, coba kamu buka, kamu punya sampel itu salah itu. Ya Pak. Nah, coba kamu baca sampel. Dalam penelitian ini didapatkan 32 sampel. Yang Ya Pak. dibagi jadi 16 responden pada kelompok intervensi yang diberikan terapi relaksasi otot progresif dan jus buah naga, dan 16 lainnya yaitu kelompok kontrol diberi teknik relaksasi otot progresif. Iya Pak. Nah, yang kenapa sampai saya bilang salah, Iya karena Pak. kamu nggak bisa kasih kamu punya intervensi itu kepada kelompok kontrol juga, nggak bisa. Kamu harus mencari intervensi lain selain kedua ini. Iya, iya baik Pak. Soalnya kemarin ada juga yang saya sampaikan ke pembimbing. Nah, pembimbing mengatakan bahwa tidak bisa, harus ambil dari salah satu dari intervensi yang saya berikan. Terus saya bilang, Ibu apakah nanti tidak ada hasilnya? Ibu bilang, ya. Saya bilang, apakah tidak ada? Kalau saya berikan contohnya, ini progresif. Ibu bilang, tidak, karena harus ambil salah satu dari intervensi. Jadi itu yang saya masukkan. Jadi kalau seandainya kamu itu memberikan intervensi kepada kelompok kontrol, itu nanti jadinya nanti bias. Kamu mau membandingkan apa? Iya, baik. Nah, terus kemudian kamu harus perjelas di dalam judulmu itu, sebenarnya ini kombinasi ataukah hanya satu-satu, karena tidak nampak di judul, orang bingung. Itu Oh loh. iya Pak. Tapi nanti saya perjelas dirinya dengan menambahkan kombinasi ya Pak. Ya, kamu harus Pengaruh, kombinasi. ya baik Pak. Terus kemudian saya mau tanya kepada Anda, mengapa sampai Anda itu pilih relaksasi otot progresif? Kemudian kenapa Anda memilih buah naga untuk diabetes mellitus? Kamu tahu nggak apa gunanya relaksasi otot progresif? Baik Pak. Di sini alasan saya mengambil teknik relaksasi otot karena manfaatnya itu seperti ini, yaitu teknik ini memberikan perasaan rileks kepada perasaan rileks kepada seseorang sehingga meningkatkan hormon ACTH yang mana dapat menstimulasi uh,
Alasannya itu karena mekanisme relaksasi autoprogresif terhadap gula darah setelah dilakukan relaksasi terjadi dengan gula darah dan latihan progresif akan menghambat darah umpan balik stres dan membuat tubuh pasien rileks. Sistem parasimpatis dan mendominasi pada keadaan seseorang yang rileks, di mana beberapa efek yang ditimbulkan adalah menurunkan sekresi kartikotrofin, meningkatnya sirkulasi darah, dan membantu proses penyerapan pada pembuangan sisa-sisa metabolisme dalam jaringan serta memperlancar distribusi nutrisi, peningkatan sirkulasi, memungkinkan penyerapan lebih efisien insulin oleh sel-sel karena sirkulasi darah penderita diabetes mellitus sering terganggu karena efek dari peningkatan kadar gula darah oleh sel tubuh. Nah, relaksasi otot progresif itu dia efeknya di mana? ACTH. Iya, Pak. ACTH itu dikeluarkan oleh organ apa? Hormon kortisol Kenapa? akan menghambat proses glikonegonesis. Cairan ini dapat menghambat korteks adrenal untuk melepaskan hormon kortisol. Peningkatan pemakaian yang sehingga melepaskan hormon kortisol. Saya tanya, ACTH itu dikeluarkan oleh organ apa? Saya cuma tanya ACTH itu dikeluarkan oleh organ apa? Itu saja kok.
Gimana? Saya tidak tampilkan di teori, Pak. Enggak, saya enggak ada mau tanya tentang bagaimana latar belakangmu. Saya enggak ada tanya. Saya tanya, ACTH itu diproduksi oleh organ apa? Kan sudah tingkat akhir. Kalau insulin diproduksi oleh organ apa? Ini diproduksi oleh Ya ampun. Ini gimana? Kamu yang menulis, tapi ditanya kok nggak tahu. Ini masalah sepele loh, hanya organ. Ini baru relaksasi otot progresif. Saya belum tanya yang tentang jus buah naga ini. Gimana? Gimana?
Gimana? Jadi kalau seandainya kamu tahu ACTH itu diproduksi oleh organ apa, kemudian insulin itu diproduksi oleh organ apa, supaya ketika kamu memberikan intervensi itu nggak asal itu loh. Oh, iya, baik, Pak. Nanti saya pelajari lagi lebih detail. Terus kemudian saya tanya lagi, kamu atas dasar apa kamu mengambil jus buah naga itu menjadi intervensi? Karena ada yang pertama, saya mengambil buah naga sebagai alasan untuk melakukan intervensi karena uh, dari jurnal-jurnal sebelumnya mengatakan bahwa buah naga dapat menurunkan kadar gula darah karena buah naga diketahui mengandung serat laut air yang dapat memperlambat pengosongan lambung dan Saya potong. Serat itu gunanya untuk apa? untuk ini Pak, serat itu untuk ini. Serat itu gunanya Serat itu gunanya untuk membantu asupan asupan serat itu gunanya untuk loh. Jadi pertanyaanku dari tadi itu nggak ada yang bisa kamu jawab. Kan kamu mau mengambil intervensi itu, kamu harus tahu dasarnya. Saya lihat di Anda punya latar belakang itu, saya lihat di Anda punya latar belakang itu, semuanya Anda tuh contoh kecilnya untuk yang jus buah naga itu turun sih iya turun, tetapi semua rata-rata hasil penelitiannya itu dari yang gula darahnya 200
itu turunnya itu sampai 180. Tetapi tidak ada gula darah yang normal. Penelitiannya tidak ada yang sampai gula darahnya normal. Saya tanya, gula darah normal itu berapa sih? 140, Pak. 120 sampai 140. Ampun, 100 sampai 120. barang kamu itu. 100. Masa kamu nggak tahu bahwa orang ini sebenarnya mau penelitian tapi nggak tahu angka pastinya orang gula darah normal itu berapa sih? 124. Kamu memilih intervensi, kamu nggak tahu dasarnya apa. Kamu memilih intervensi untuk mengecek gula darahnya saja, kamu nggak tahu normalnya berapa. Jangan asal meneliti, tapi kalian sendiri nggak paham. Sekarang masuk lagi coba buka di desain penelitian. Desain penelitian. Tahu nggak desain penelitian yang mana? Oh, Pak, sebentar, Pak. Mana desain penelitiannya? Oke. Jenis penelitianmu kan eksperimen. Ya kan? Iya, Pak. Penelitianmu adalah penelitian eksperimen. Kuasi eksperimen itu apa sih? Kok ada ini nama Rizky Sismonika Putri lagi di bawah ini? Kuasi eksperimen ini apa? Masih eksperimen itu jenis penelitian yang akan digunakan untuk Hah? Kuasi eksperimen ini apa? Ini. kuasi eksperimen itu salah satu jenis Kuasi eksperimen. kuasi eksperimen itu merupakan salah satu jenis
penelitian Apa? kuasi eksperimen merupakan salah satu jenis untuk menjadi suatu hipotesis. Saya cuma tanya kuasi. Ini eksperimen apa ini namanya? Kuantitatif, Pak. Kenapa? Ini eksperimen apa namanya? Kuantitatif. Apa? Eksperimen apa ini namanya nih? Eksperimen apa namanya? Kuantitatif. Kenapa? Ini, Pak. Itu, Pak, kuasi eksperimen itu kegiatan percobaan untuk mengetahui suatu pengaruh. Itu namanya eksperimen, bukan kuasi eksperimen. Saya tanya kuasi eksperimen ini apa? Kalau namanya eksperimen ya uji coba. Cuman bagian dari eksperimen yaitu kuasi eksperimen. Kuasi eksperimennya itu apa?
Kalau kamu nggak paham tentang ini, saya ini sebenarnya dari awal kamu tuh pahamnya tentang apa sih? Yang kamu paham tentang penelitianmu apa yang kamu pahami? Ditanya tentang dasar untuk pengambil intervensi kamu nggak paham. Terus kemudian ditanya lagi tentang hal yang sederhana, organ. Kemudian gula darah normalnya berapa, kamu nggak tahu. Terus kemudian masuk di dalam metodologi penelitian, kamu juga nggak tahu. Sebenarnya pahammu di mana, Dik? Kalau kamu nggak paham tentang penelitianmu, bagaimana kamu mau menguji coba untuk orang? Sekarang ditanyakan begini, eksperimen, iya, kamu bereksperimen kepada orang, uji coba kepada orang. Cuman persoalannya adalah, ini kamu ngambilnya kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen dengan non-ekivalen, saya tanya lagi, non-ekivalen ini apa? Pasti kamu nggak paham. Nah, ketika masuk di dalam pengelolaan data, kamu menganalisa datamu, ini sudah, ini loh, jangan dibalik-balik, saya yang kontrol dari sini. Ya, Pak. Kamu langsung kamu langsung membagi sampelmu itu menjadi 36. Kamu hitungnya, saya lihat kamu hitung pakai rumus di sini. Siapa yang mengajari kamu menghitung rumus seperti itu? Itu Ibu Olin yang susah pakai rumus seperti itu, Pak. Jadi saya ikuti bimbing. Hitung rumus seperti itu, kamu sudah pernah baca bukunya belum? Belum, Ibu cuma suruh kita ambil di laptopnya saja. Ibu suruh tambahkan ini untuk tambahkan rumus ini untuk menjaga dropout. Jadi kita semua uh, anak bimbingannya menambahkan rumus seperti yang disampaikan oleh Ibu. Cara menghitung, kamu tahu nggak dasar untuk mengambil sampel itu? Cara untuk menghitung, baca nggak keterangannya? Itu dapat dari populasi baru bisa dihitung dengan rumus baru menghasilkan sampel. Kamu baca nggak? Coba kamu buka. Kamu punya perhitungan sampel itu. Keterangannya mana? Nah, coba kamu lihat keterangan. Standar normal deviasi untuk kelompok alfa. Standar normal deviasi untuk kelompok beta. Kamu ngambil ini dari mana? Terus kemudian nilai min kelompok kontrol yang didapat dari literatur
berdasarkan pengalaman peneliti. Kamu dapatnya dari mana? Kalau untuk rumus itu kita disuruh ikut dari bunganya DP. Pertama saya pakai rumus Federer. Saya tahu. Kamu mengambil rumus ini, copy dari temanmu. Tapi dibaca enggak? Kamu dapat 28 kurang 26 itu dari mana? Untuk rumus ini Pak, saya itu saya tanyakan ini didapat dari mana? Dari 28 kurang 26 pangkat 2 didapat dari mana? Tapi katanya ibu saya itu bilang nanti baru dijelaskan ini. Saya tanya kamu dapat 28 itu dari mana? Itu sudah dari rumus Pak, udah ketetapan. Tidak ada rumus yang bilang begitu. Kamu baca di bawah keterangannya itu loh. Nilai min kelompok kontrol yang didapat dari literatur. Mana literatur? Mana literaturnya? Hah? Mana literaturnya? Jadi gini deh, pasti kamu sudah pusing 7 keliling ini. Iya. Karena kamu nggak paham tentang penelitianmu. Nah jadi saya bilang, kamu punya semuanya itu dari mulai awal sampai akhir. Itu semuanya itu kamu nggak paham. Kamu nggak paham, kemudian sasarannya di dalam sasaran untuk apa namanya terapi, kemudian bagaimana mengeceknya, kemudian bagaimana mengolah datanya, menghitung sampel dan lain-lain, itu semua kamu nggak paham. Jadi saya minta tolong kamu revisi, konsultasikan dengan pembimbingmu, revisi itu kamu punya dari mulai judul sampai di belakang di daftar pustaka itu, tolong dikonsultasikan sama pembimbing supaya kamu betul-betul paham tentang apa yang kamu tulis. Jangan sampai kalian turun ke pasien, terus kemudian kamu melaksanakan intervensi itu semaumu, datang ke sini, masalah olah data sih olah data kami ya terima-terima saja ya namanya kamu olah data. Cuma persoalannya adalah prosedurnya benar atau enggak. Baik Pak. Gitu loh. Kamu punya alat ukur, kamu membuat jus buah naga saja nggak tahu instrumennya apa, kadar di dalamnya apa saja. Nanti saya akan mempelajari lebih dalam lagi Pak. Ini rusak total ini semua ini. Ya, nanti didiskusikan sama pembimbing. Saya hanya tulis hal-hal yang umum-umum saja. Kamu tolong konsultasi dengan pembimbingmu, tanya item by item sama pembimbingmu. Karena kalau seandainya kamu sendiri nggak paham, nanti kamu turun untuk penelitian itu agak susah. Ya. Ya Pak, habis juga kalau ditanya sama pembimbing, dia bilang kita cari sendiri jadi gitu jadi Pak. Jadi kita juga kurang terlalu paham tentang kita punya jalan. Ya kamu kan yang nulis.
Kalau kamu yang tulis harusnya kamu paham dong. Iya, Pak. Oke ya? Iya, Pak. Jadi ini bagaimana, Pak? Revisinya nanti Bapak. Saya kirim revisimu. Ini saya kirim hanya revisi secara umum saja. Sisanya Iya, nanti Pak. kamu berurusan dengan kamu punya pembimbing, ya. Iya, Saya Pak. cuma tinggal terima saja. Ya Oke, kalau Pak. seandainya kamu kamu membimbing juga tidak intens, ya nanti juga kamu nggak tahu ininya bagaimana. Jadi kalau saya sudah revisi nanti saya bisa tanya-tanya Bapak lagi. Konsultasimu dengan pembimbingmu sampai selesai. Saya tidak mau untuk merevisi dan lain-lain. Kalau memang sudah deal dengan pembimbing, saya tinggal ikut karena saya punya tugas hanya menguji, bukan untuk Oh, membimbing. jadi Bapak kalau saya sudah revisi dengan pembimbing, kalau misalkan learningnya sudah deal, nanti saya print baru kirim antar ke kampus atau gimana, Pak? Oke, ya. Iya, Pak. Oke, saya coba close close layarmu, Dek. Close. Close power share share itu. Saya mau kirim ini. Mau kirim kamu punya revisian. Sebentar. Hmm. Itu di-download ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah di-download? Sebentar, Pak. Lagi mau tutup lagi. Buka di chat itu lalu kamu download. Cepat saya mau tutup layarnya ini. Iya, Pak. Ini lagi sementara di download. Sudah? Ini lagi download, Pak. Belum selesai.
Corona. Sudah? Sudah Pak. Oke. Oke, saya kira gitu ya. Iya Pak.